Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara yang terkasih, bukti kasih terbesar Bapa bagi umat manusia adalah diberikannya Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kita yang percaya kepadanya, Yesus menjadi milik kita. Adalah berbahagia kita memiliki Yesus dalam hidup ini, saudara. Amin. Amin. Begitu berartikah nama Yesus bagi kita? Saudara, nama Yesus bukanlah sembarang nama. Oleh sebab itu kita harus menguduskan nama Yesus, dan jangan sekali-kali menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ditegaskan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi, nama Yesus itu sangat berkuasa atas hidup kita. Jangan pernah merasa malu menyebut nama Yesus di hadapan orang, apalagi sampai menyangkal nama Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Selain namanya berkuasa, Alkitab juga menyatakan bahwa darah Yesus juga sangat berkuasa, saudara. Yohanes 6 ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Saudara, darah ini berbicara tentang pengampunan dosa, karena darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sehingga oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Ini hal yang luar biasa, saudaraku.
Nama Yesus sangat berkuasa, dan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib memberikan jaminan keselamatan dan juga kehidupan kekal bagi kita yang percaya. Karena itu, beritakanlah Tuhan Yesus kepada semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau mengajar kami supaya bukan menikmati keselamatan itu sendiri, tapi tanggung jawab kami yang telah diselamatkan adalah memberitakan kabar baik ini, kabar kesukaan ini, bahwa nama Yesus nama yang berkuasa, darah Yesus, darah yang menyucikan dan memberikan pengampunan kepada setiap kami yang percaya. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan, beri semangat bagi kami, beri keberanian bagi kami, beri api-Mu di dalam setiap hati pendengar Breath of Life Audio, biar kami dapat memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemahakuasaan Tuhan. Pertama, melalui kesaksian hidup kami, bagaimana kami bertutur kata, bagaimana kami bersikap, bagaimana perilaku kami setiap harinya. Dan karena Tuhan Yesus ada dalam kami mau hidup jadi berkat, kami mau hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga banyak orang cari Tuhan karena hidup kami yang penuh dengan kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman Allah saat ini. Engkau Allah Tuhan yang selalu kami puji, kami tinggikan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus.
informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.